Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bocah umur 11 tahun diculik pria beratribut ojek daring. Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten masih menyelidiki pengalihan Situ Rancagede menjadi kawasan industri yang merugikan negara triliunan rupiah. Dukung salah satu bakal calon, Kepala Desa Cikande Permai Kabupaten Serang diprotes warga karena dianggap tidak netral. Setelah sempat mendapat perawatan di rumah sakit, Febrido Sijabat, pria yang menjadi korban penembakan 2 pelaku curanmor di halaman minimarket di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, dinyatakan meninggal dunia. Korban sempat menjalani perawatan serius di RSUD Balaraja, Kabupaten Tangerang. Korban meninggal dunia 1 hari setelah menjalani perawatan. Korban mengalami luka tembak pada bagian kepala. Jenazah korban telah diambil oleh pihak keluarga dan dimakamkan di kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara. Hingga kini polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Penembakan yang dialami oleh korban terjadi saat korban berusaha menggagalkan upaya pencurian sepeda motor yang terjadi di salah satu minimarket. Terkait kondisi korban dari penembakan tersebut, setelah kita evakuasi saat peristiwa kejadian tersebut, kita berusaha evakuasi ke rumah sakit umum daerah Balaraja untuk perawatan lebih intensif. Namun kondisi korban semakin memburuk dan pada hari Jumatnya, 1 hari setelah mendapatkan perawatan, korban dinyatakan meninggal dunia oleh pihak dokter Rumah Sakit Umum Balaraja. Sempat berduel dengan 2 pelaku, namun tubuh korban roboh setelah pelaku menembak korban di bagian kepala. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Karena dianggap lebih sibuk mendukung salah satu bakal pasangan calon, Kepala Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande Kabupaten Serang didemo oleh warganya sendiri. Puluhan warga yang kesal dengan sikap sang kades langsung mendatangi kantor kepala desa. Dalam beberapa hari terakhir, sang kepala desa dianggap mengkampanyekan salah satu bakal pasangan calon melalui media sosial dan mobilisasi massa untuk mengikuti kegiatan senam bersama di lapangan bola Cikande. Massa merasa kecewa dengan tindakan kepala desa mereka karena dianggap tidak netral dan lebih memihak kepada salah satu bakal pasangan calon. Sang kepala desa tersebut juga beberapa kali menyebarkan foto bakal pasangan calon bupati dan bakal pasangan gubernur Banten. Damai kita ini menuntut di mana kita mendapatkan ada oknum kepala desa itu menge-share kegiatan salah satu calon di dalam pilkada baik kabupaten maupun provinsi Banten ini. Dan ini sudah jelas melanggar daripada undang-undang, melanggar daripada pasal 7 yang sudah tersebut di dalam undang-undang pilkada tersebut, bahwa kepala desa tidak boleh menyebarkan atau ikut serta atau mengajak memobilisasi kepada masyarakatnya untuk kepada salah satu calon. Terkait kasus tersebut, pihak Panwascam Cikande masih mendalami dan akan menindaklanjuti kejadian tersebut. Karena berdasarkan aturan, ASN, TNI, dan Polri termasuk kepala desa tidak boleh terlibat aktif dalam perhelatan pilkada untuk mendukung salah satu calon. Ya, terkait dengan netralitas ASN, kepala desa, TNI, Polri, dan memang profesi-profesi lain yang memang dilarang oleh undang-undang, itu sudah jelas di atas undang-undang tidak boleh melakukan politik praktis atau keberpihakan kepada satu calon. Kalaupun memang itu ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum itu, monggo dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Cikande ataupun memang kepada Bawaslu Kabupaten Serang. Ini kan belum masa kampanye. Dengan terjadinya seperti ini, apakah bisa dianggap pelanggaran? Ya, nanti kita kaji karena hari ini memang penetapan calon belum dilakukan oleh KPU, kemungkinan tanggal 22 September.
Pihak Panwascam juga mengajak masyarakat untuk lebih berperan aktif agar pilkada berjalan dengan jujur dan adil. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Sebanyak 350 prajurit TNI Kodim 0601 Pandeglang disiagakan untuk mengamankan pilkada serentak yang akan digelar 27 November 2024 mendatang. Untuk memastikan kesiapan pengamanan, ratusan personil TNI mengikuti apel gelar pasukan yang diadakan di halaman markas Kodim 0601 Pandeglang. Ratusan prajurit tersebut akan dibagi untuk mengamankan sebanyak 1.926 tempat pemungutan suara yang tersebar di 35 kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Para prajurit TNI yang akan diterjunkan juga diminta untuk peka dan antisipatif terhadap dinamika perkembangan situasi di lapangan agar pesta demokrasi 5 tahunan ini berjalan dengan sukses. Personil TNI juga diimbau untuk tetap menjaga netralitas dalam pilkada. Secara intern, di mana kita ingin mengecek kesiapan pasukan kami sendiri di wilayah jajaran Kodim 0601 Pandeglang, mulai dari Koramil paling ke depan, Koramil Cadasari sampai yang paling ujung Koramil Cimanggu. Jadi tujuannya adalah kita berkomitmen penuh di mana dalam pelaksanaan pilkada yang akan berlangsung nanti di bulan November, kita ingin memastikan bahwasanya berjalannya pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Apabila ditemukan ada prajurit yang tidak netral, Dandim 0601 Pandeglang juga memastikan akan memberikan sanksi tegas. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.